Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Sudah siap belajar? Kalau sudah siap, ayo kita siapkan buku dan pensilnya ya. Halo, masih semangat untuk belajar? Harus tetap semangat dong. Ayo kita belajar. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan keempat gambar di bawah ini. Nah, apakah kalian pernah melihat alat musik di bawah ini? Atau bahkan kalian pernah memainkannya? Nah, mungkin ada yang pernah dan mungkin ada juga yang belum pernah ya. Nah, untuk kita ketahui bahwa selain kaya akan budaya, tarian, agama, bahasa, atau makanan khas daerah, nah, Indonesia itu juga kaya akan jenis alat musiknya loh. Nah, siapa yang baru tahu? Pasti sudah pada tahu ya anak-anak. Nah, berikut ini adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku yang ada di Indonesia. Dan juga cara memainkannya berbeda-beda loh. Nah, dari keempat gambar tersebut, siapa yang bisa memainkan salah satunya? Atau bisa memainkan keempat-empatnya? Atau ada yang tidak bisa? Nah, ikuti penjelasan berikut ya. Nah, anak-anak, dari penjelasan yang tadi, maka hari ini kita akan mempelajari tentang cara benda menghasilkan bunyi. Nah, alat musik tradisional yang ada di Indonesia kita tahu bahwa sangat banyak ragamnya. Nah, alat musik tersebut juga menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Nah, bunyi yang dihasilkan itu berasal dari benda yang bergetar saat kita memainkan alat musik tersebut. Nah, kita akan membahas satu persatu ya. Cara benda menghasilkan bunyi yang pertama itu bisa dengan dipukul. Nah, alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul, misalnya gong dan gendang. Nah, gong dan gendang akan menghasilkan bunyi jika alat musik tersebut dipukul. Oke anak-anak? Nah, yang kedua, cara benda menghasilkan bunyi. Itu alat musik dapat dimainkan dengan cara ditiup. Nah, sehingga ketika ditiup, benda tersebut bisa menghasilkan bunyi. Contohnya itu trompet dan juga seruling. Nah, yang ketiga, cara benda menghasilkan bunyi dapat dengan digesek. Nah, alat musik ini bisa menghasilkan bunyi apabila digesek. Nah, contohnya itu ada biola dan juga rebab. Nah, ketika biola dengan rebab digesek, maka biola dan rebab akan menghasilkan bunyi. Nah, yang keempat, cara benda menghasilkan bunyi. Nah, bisa dengan cara dipetik. Nah, alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik itu contohnya ada gitar dan kecapi.
Nah, gitar dan kecapi akan menghasilkan bunyi jika senar pada gitar dan kecapi dipetik. Nah, selanjutnya cara benda menghasilkan bunyi itu bisa dengan digetarkan. Nah, alat musik yang dimainkan dengan cara digetarkan atau digoyang-goyangkan itu contohnya angklung dan marakas. Seperti gambar yang ada di bawah ini ya nak. Jadi angklung dan marakas bisa menghasilkan bunyi apabila alat musik tersebut digetarkan atau digoyang-goyangkan. Nah, sampai sini paham ya? Satu, unsur utama dalam tari adalah gerakan tubuh. Jadi, tari itu adalah seni gerakan tubuh. Gerak tubuh dalam tari berfungsi mengekspresikan suasana atau tema dalam tarian tersebut. Jadi, gerak tarian dapat menunjukkan ekspresi sedih atau senang. Bisa juga menunjukkan ekspresi orang sedang berperang atau ekspresi orang sedang menyambut tamu. Gerakan dalam tari dapat disesuaikan dengan lagu. Jika gerakannya sedih, maka lagunya yang sedih. Jika gerakan kita mengekspresikan suasana senang dan gembira, kita dapat menggunakan lagu yang ceria dan semangat. Lagu pengiring tarian dapat menggunakan lagu-lagu daerah. Berikut ini adalah contoh judul lagu yang bisa mengiringi gerakan dasar tarian kita. Indonesia memiliki banyak pilihan lagu daerah. Jadi, kita dapat memilih lagu daerah yang sesuai dengan tema tarian kita. Dan berikut adalah contoh gerakan dasar tarian. Penari berjalan berdampingan dengan kedua tangan melentik di samping badan. Penari bergerak ke kiri dan ke kanan. Tangan berada di samping badan dan dilentikkan. Lalu berjalan ke tengah panggung dengan menghadap depan. Dan gerakan selanjutnya, penari berputar dengan arah berlawanan. Tangan kanan berada di bahu dan tangan kiri direntangkan ke samping.